KTM Duck 200 secara produksi mengisi line up naked bike dengan sasis tralis yang fenomenal di eranya. Bahkan dari mesin paling kecil hingga mesin besar 1290 punya jenis sasis yang sama. Dengan gaya mesin single silinder, KTM Duck 200 menjadi entry level yang cukup baik di zamannya. Halo Black Press, nama gue Bule Gator. Hari ini gue tampilin motor KTM Duck 200. Bersama Gator Ciputat, KTM Duck 200 bermetamorfosa menjadi futuristik motorcycle. Inilah neo futuristik motorcycle. Let's go kita cek Black Press. Ini alasannya milih bikin futuristik bike tuh apa? Konsepnya sih kelihatan kan, motor-motor sekarang udah mulai ke arah motor listrik. Jadi kita sebelum berpindah ke motor yang bermesin listrik, ya minimal dari bodinya dulu. Kalau kita lihat motor ini, futuristik. Kenapa disebut futuristik? Ini terlihat banget dari lekukan dan pelindung-pelindungnya. Referensi untuk bikin motor seperti ini ya banyak kita lihat media sosial sih. Kalau itu sih nggak memungkiri ya. Untuk cari ide atau cari desain, nanti tinggal kita nyatuin dari beberapa desain motor kita jadiin satu. Kalau ide bener-bener nol dari kepala ya nggak mungkin. Ini emang tujuannya untuk dipakai main tanah tapi nantinya. Emang buat konsep aja, motor konsep aja. Ini juga dari buat sampai sekarang belum pernah dipakai sama sekali. Belum pernah turun ke jalanan. Kita mulai dari pertanyaan yang atasnya dulu deh. Boleh. Ini basic bahan-bahannya semua. Biasanya kan dibuat plat. Ya, Mungkin fiber. ada fiber juga ada. Hampir 90% aluminium. Oh, berarti emang konsep ya flat track ringan. Emang konsepnya kan motor listrik tuh sebenarnya untuk bodi dan lain-lain itu harus ringan kan. Kalau berat nanti dia beban baterainya akan lebih boros. Futuristik ini adalah sebuah terobosan yang akan bisa menjadi angin segar di skena permotoran karena akan menjadi beda. Tadi ngobrol sama Bro Bule juga katanya biar ditanya orang, biar dilihat orang. Nah, ketika yang lain bentuknya mirip-mirip, ini beda sendiri. Tentu ini yang akan paling menonjol. Kalau memang tujuannya seperti itu, maka konsep yang ditawarkan ini sudah masuk. Semuanya handmade, nggak ada yang mesin. Dari awal bikin motor ini kita udah konsepin ketika besok ada orang yang mau kerjasama sama kita dalam artian endorse mesin listrik, motor ini udah siap. Jadi tanpa harus merubah lebih banyak ya. Nah, kenapa itu kita buat motor ini harus ringan. Yang paling susah bikin apanya? Cover lampu nih sebenarnya. Kalau untuk bodinya sendiri, metal bodinya tuh dari tangki ke cover bodi samping, sampai ke buntut belakang. Iya. Apakah sulit juga? Kesulitan kedua ya udah jelas pasti di tangki ya, karena ini kan motor injection. Iya. Jadi bagian bawahnya kita buatnya tuh karena ada rumah fill pump ya, rumah pompa bensin, terus belum lagi dari bentuk-bentuk tekukan-tekukan ininya kan, jadi dia harus detail, lasannya juga harus rata, bodinya juga harus rata karena kita nggak ada main dempul kan. Joknya emang harus setipis ini ya kalau motor model. Harusnya lebih tipis lagi pengennya. Cuman kita mikir kalau kita pakai San Morian atau apa, mungkin nanti pantat kita jadi terasa panas. Makanya akhirnya kita buat pakai busa dan pakai bahan semi kulit. Seperti umumnya motor custom aja, cuman dia diameternya aja lebih tipis. Kurang lebih 2 cm kali ya. Alasan memilih kenapa tipis tuh apakah hanya karena Pengen lebih konsepnya pengen lebih hidup aja. Bro Bule, kita sekarang agak ke belakang. Siap. Lampu belakang. Tadi kan lampu depan katanya susah. Susah. Lampu belakang sama susahnya, karena kan sepasang tuh lampu depan dan lampu belakang. Dari awal udah pengen banget konsep lampu belakang ini lampu ya yang lebih sering kita lihat di film-film. Nggak yang lebih umum kayak lampu stop, ada lampu sen. Nah ini jadi konsepnya cuman kayak model kayak Mika gitu, rata. Jadi kalau dia nyala cuman Satu garis. satu garis, dan dia kalau ngesen cuman ngedip.
Jadi lebih Bagian sennya aja. yang bagian sen kanan kirinya. Jadi lebih kalau orang lihat dari belakang ya sepintas nggak kayak lampu ya, cuman kayak yang Tetap memberitahu bahwa ini tuh lampu. indikator. Indikator lampu untuk ngerem atau lampu kecil atau lampu sen. Secara warna memang sengaja memilih warna ini. KTM kan lebih kuat dominannya ke oranye, hitam, ada putih. Nah putihnya itu kita ganti jadi warna aluminium Tapi bahannya. orang kalau ngeliat sekilas sih kayaknya tahu sih ini kayaknya KTM deh, karena ya kan khas banget Khas di sasisnya. sasis sama mesinnya emang terlalu telanjang kan. Iya. Kelihatan. Padahal secara konsep dirt bike kayaknya untuk dirt bike ini tuh kayaknya konsep paling cocok ya. Iya. Dengan terbuka gini kan bersihin lebih gampang. Sudah belakang, sekarang kita agak turun ke bawah nih bro. Apa tuh? Secara kaki-kaki. Pelek originalnya masih kategori yang pelek ringan ya. Oh. Jadi masih oke lah, masih oke kita pakai dan masih masuk lah sama konsep futuristiknya. Kalau jari-jari kan mungkin terlalu klasik, cuman warnanya lebih kita kasih warna-warna menarik lah biar peleknya juga nyala gitu. Untuk shock breaker depan belakang apa Kebetulan KTM DAC ini untuk shocknya depan belakang udah cukup mewah. Jadi kalau di motor trail itu emang kepake ya, nggak perlu kita upgrade kayak pakai yang merek-merek lain atau apa. Ini juga udah cukup mumpuni dan nggak malu-maluin mereknya gitu. jangan-jangan WP itu singkatan dari wah paten. Wah, Paten. makanya semua orang mau make. Oh iya kan? benar bisa. Kakinya. Wah WP wah paten. Tadi saya merhatiin nih, oh bro boleh motornya sedikit-sedikit. Bagian bawahnya tuh rapat semua ya, jadi nggak ada. Kalaupun nanti akan dipakai tanah, kayaknya nggak akan masuk tanah kotor gitu. Iya nggak terabas kayak motor trail karena dia kalau itu udah pasti nyangkut nih ban di sini. Tapi kalau untuknya sekedar ngisot-ngisotan Bisa. masih aman ya. Bisa. Kenapa bentuknya seperti ini nih? Agak lucu kayak gitu bentuknya ada kobra ya. Iya. Saya tadi ngeliat pengen cium jidat ya. Gitu. Mumpung masih adem. Jadi kemarin sempat ke bawah, Oke. cuman ganggu dari secara looknya kurang enak. Terus dibikin lurus kayak scrambler, ganggu ban atau peleknya kurang kelihatan ya. Ya udahlah kita ikutin posisi sasisnya aja gitu. Dan emang secara look juga jadi menarik. Nih pertanyaan yang beberapa builder mungkin agak bingung menjawabnya, tapi ini perkiraan aja bro gue. Harga yang dikeluarkan ini perkiraan range saja. Itulah kadang-kadang kita kalau builder ditanyain budget suka aneh sih jawabnya ya, karena ya itu tadi, karena yang kita kerjain ini seni, bukan yang datang ke toko beli body Mio, datang ke sini tinggal pasang gitu. Karena kan kita semua bikin dan punya ide. Nah itu sebenarnya harus dihargain. Selama ini nih belum dihargain sama orang Indonesia. Kalau di luar negeri builder itu mahal loh. Arti modifikasi buat saya, modifikasi itu sebenarnya lebih cari apa ya, kepuasan diri buat si pemiliknya atau si ridernya ya, dan lebih pengen menuangkan ide-idenya atau kreasinya ke motornya biar nanti ketika di jalan atau di mana atau dipajang nggak ada yang nyamain lah sama motornya. Seniman. Bukan bekerja, berkarya. Makanya proses pembuatannya katanya cukup memakan waktu, tapi selama itu balik untuk kepuasan diri, kayaknya waktu bukan masalah. Oke, Bro Bule, terima kasih banyak. Sama-sama. Dapat banyak insight, dapat Siap. banyak pengetahuan baru tentang Sama. motor masa depan. Siap. Futuristik. Futuristik. Tapi ada satu nih, saya penasaran sama suaranya, pengen nyobain. Boleh nggak? Kebetulan kemarin udah kita rekam nih, udah kita share juga di beberapa kayak YouTube atau bukan, maksudnya saya nyalain. Oke, siap. Boleh saya cobain sekarang? Boleh, bawa pulang juga boleh. Tapi bayar. Enggak. Kan kita kalau ngeracunin customer gitu, bawa aja dulu. Iya. Nah, ini balik lagi, saya bayarin deh. Oke, ya kan. Nanti saya coba ya. Boleh, silakan. Boleh dipakai, jalan keliling boleh, silakan tes.
yang gua rasain, first impression abis berkendara motor ini nih. Sesuai sama yang tadi Bro Bule bilang, seringan mungkin kenapa pakai aluminium. Itu bikin bawahnya tuh enak banget, asli enak. Selap-selipnya pede, kita mau belok kanan, belok kiri, rebah kanan, rebah kiri enak. Mau ditarik-tarik enak. Terus knalpotnya juga suaranya itu kalau kita idle, adem tuh. Tek, 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 tek. Adem, nggak intimidatif sama sekali. Tapi kalau kita tarik, ada ngebasnya dikit, ada teriakannya, raungannya sedikit, tapi nggak sampai ngeganggu orang. Nah, kombinasi motor enteng, akhirnya pengennya narik gas terus. Asli ini enak banget. Minusnya buat saya, mungkin karena badan saya agak gede, agak tinggi, jadi posisi tangannya tuh agak-agak sedikit nahan di pergelangan, jadi agak-agak pegel gitu. Kayaknya orang-orang di masa depan tuh ramping-ramping semua deh. Enteng, makanya cocok sama motor ini. Oke Black Belts, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Black Experience.